saudara sekalian, Shalom. Shalom. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Luar biasa. Kedinginan? Saya mandi pagi tadi dingin banget ya. Tetapi saya percaya pagi hari ini kita akan dihangatkan oleh kuasa Tuhan. Amin. Mari bersatu kita akan mulai ibadah pagi hari. Sebelumnya kita akan tundukkan kepala dan berdoa. Tidak ada alasan bagi setiap kami untuk setiap hari bersyukur kepadamu Tuhan. Karena Engkau Allah yang baik, sangat baik, bahkan terlalu baik dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu kami hadir pagi hari ini di gereja ini untuk berterima kasih, mengucap syukur buat kebaikan Tuhan, buat apa yang Kau beri dalam kehidupan kami. Dan kami percaya ketika kami membuka hati kami dengan lebar, maka kuasa Roh Kudus-Mu akan hadir tengah-tengah kami, berikan kekuatan bagi setiap kami, berikan antusias bahkan semangat yang baru bagi gereja ini untuk mencintai Engkau lebih lagi. Terima kasih Kau berhadirat pagi hari ini dan nama-Mu dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bersama pagi hari ini kita akan memuji menyembah nama Tuhan. Bila Dia hadir memberikan kekuatan yang baru pada kita. Berikan yang terbaik, nama Kristus dipermuliakan. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Mari kita pujikan dengan bangkit berdiri. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya.
sembah kami, terima pujian kami, dimuliakan nama-Mu. Engkau baik Tuhan, sungguh baik Tuhan, kasih-Mu mendekat setiap kami. Haleluya, haleluya. Terimalah ucapan syukur kami, terimalah rasa suka kami kepadamu. Terima kasih, kami bersyukur padamu buat perbuatan-Mu yang ajaib. Engkau setia, terima kasih Allahku. Mari ucapkan syukur-Mu pagi hari ini. Katakan, Tuhan, Engkau baik dalam kami. Yesus, Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami, Tuhan. Terima kasih buat nafas yang Engkau beri. Terima kasih buat kehidupan yang Engkau beri. Terima kasih buat kesehatan yang Engkau beri dalam setiap kehidupan kami, Tuhan. Kami bersyukur padamu, Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Mari angkat tangan bersama, katakan. Tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, tulus sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih. Inilah ucapan syukur kami pagi hari ini, Tuhan. Buat kasih setiamu dalam kehidupan kami. Kami mengangkat tangan kami, mengangkat hati kami. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Sekali lagi dengan segenap hati katakan, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Katakan, Kau setia, Kau setia, Kau setia, Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Sorak-sorai buat Allah-Mu, sorak-sorai buat kebaikan Tuhan Allah kita. Kami percaya Engkau berhadirat pada setiap kami pagi hari ini. Roh Kudus-Mu memampukan kami untuk kami bersyukur, berterima kasih buat kasih-Mu, setia-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Kristus. Mari El Shaddai yang siap memuji Tuhan, katakan bersama-sama. Sekali lagi beri kemuliaan buat Allah kita. Haleluya. Kita akan bersyukur buat Tuhan. Berikan yang terbaik pagi hari ini.
Nama Kristus kita muliakan. Yuk. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, nafasku di dalam samudra. Tanganku angkat padamu, bersyukur rahmat yang bagiku. Amin. Sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku angkat padamu, bersyukuri rahmat yang Kau bagiku. Siapa loncat buat Tuhan? Rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik. Amin. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Mengucapkan syukur-Mu bagi ini buat kebaikan Tuhan. Dia baik sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Mari ada sekali lagi. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku berlambang bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na. Mari yang bersyukur berikan sorak-sorai lebih lagi buat kebaikan Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Yo. Allah kita dahsyat, amin. Layak kita puji, layak kita pagi hari ini. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disatu tinggi. Dari
Kita dahsyat, amin. Puji nama Tuhan. Sebelum duduk katakan kanan kiri, Allahku dahsyat. Ubur-ubur ikan lele, Allahku dahsyat le. Puji nama Tuhan. Haleluya. Bersama kita akan memberikan persembahan untuk kas Natal. Persiapkan beri yang terbaik. Nama Tuhan dipermuliakan. Mari yang bertugas saya persilakan. Hanya Kau, Tuhan Yesus, yang beriku kedamaian. Hanya Kau, ya Roh Kudus, yang beriku segala yang baik, semua datang dari tatamu. Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, ku mengasihi.
Saudara percaya bahwa segala sesuatu yang baik datangnya dari tahta Tuhan. Amin. Oleh sebab itu bersyukurlah. Bersyukur buat nafas yang masih diberi dalam kehidupan kita. Bersyukur buat kekuatan, kesehatan, anak-anak kita, istri kita, suami kita. Katakan terima kasih Tuhan buat kasih-Mu. Dan pagi hari ini kita akan persiapkan hati kita untuk firman Tuhan. Sekali lagi saya undang jemaat untuk bagi berdiri. Katakan Kau Yesus Allah yang baik. Terima kasih. Hanya Kau Tuhan Yesus yang beriku kedamaian. Hanya Kau ya Roh Kudus yang beriku segala yang baik, semua datang dari tahta-Mu. Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, ku mengasihi. Pujikan dengan segenap hatimu. Katakan dia Tuhan Yesus yang beriku kedamaian. Hanya Kau ya Roh Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Mengucap syukur Tuhan, karena Engkau Allah yang sungguh mengasihi kami. Hari ini kami datang kepadamu Tuhan, kami rindu Engkau mengajar kami, menuntun kami, menegur kami, menguatkan kami, membangun kami, agar hidup kami semakin hari semakin dekat kepadamu, dan kami semakin serupa dengan gambar-Mu Tuhan. Bapak, aku percaya firman-Mu itu berkuasa, firman-Mu sanggup mengubah seluruh hidup kami, firman-Mu itu adalah Tuhan sendiri. Kami siap menerima dan melakukannya dalam nama Yesus. Mari semua yang percaya katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom Bapak Ibu. Bagaimana kabarnya? Luar biasa ya. Karena kita punya Allah yang luar biasa. Pertama-tama terima kasih buat Bapak dan Ibu Gembala yang mengizinkan saya untuk berbagi berkat kepada saudara semua. Kalau minggu pertama Bapak Ibu kita sudah belajar tentang imamat yang rajani. Ya, sekarang kita akan belajar imamat yang rajani bagian yang kedua ya. Di dalam
sesi pertama minggu yang lalu Ibu Gembala sudah menjelaskan pada saudara dan saya bahwa ada seorang perempuan yang menerima karis, menerima favor Tuhan, yaitu Maria. Tetapi hari ini kita akan belajar konteks secara gramatikalnya ya. Kita akan baca bersama-sama Bapak Ibu dengan waktu yang sangat singkat. 1 Petrus 2 ayat 9, 1 Petrus ayat 2, 1 Petrus pasal 2 ayat 9 kita akan baca bersama-sama ya. Kita ketemu ya, 1, 2, 3. Tetapi kamu adalah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan ke dalam terangnya yang ajaib. Bapak Ibu, kita akan belajar bersama-sama tentang konteks pertama. Ini adalah tulisan dari Rasul Petrus, Bapak Ibu, yang ditujukan kepada jemaat yang berada di Asia Kecil. Ya, Asia Kecil itu sekarang menjadi Turki, Bapak Ibu ya. Turki itu berada di sebelah utara Israel, kira-kira 1.100 km dari Yerusalem. Ya. Nah, pada jemaat yang ada di Turki, Bapak Ibu, yang sekarang jadi Turki itu terjadi sesuatu peristiwa ya, karena dulu ada pemujaan pada dewa-dewa, ada pemujaan pada kaisar Romawi, karena daerah Asia Kecil ini merupakan wilayah jajahan Romawi ya. Jadi setiap orang harus menyembah kaisar ya. Setiap orang di tugu-tugu berbatasan kota itu ada patung kaisar. Jadi setiap orang yang lewat harus tunduk menyatakan penyembahan kehormatan kepada kaisar Roma ya. Lah, Bapak Ibu, di situ ada yang tinggal antara orang Yahudi dan orang-orang penduduk asli Asia Kecil, juga ada orang Yunani. Ya, mereka semua percaya kepada dewa-dewa. Ada kuil-kuilnya. Ya, di dalam kuil-kuil ini, Bapak Ibu, ada juga tempat pelancuran, Bapak Ibu. Kenapa? Karena untuk penyembah dewa Artemis, mereka harus menyembahkan seorang bayi, harus disembelih, diambil darahnya untuk persembahan kepada dewa. Ya, ada juga gelanggang pertandingan gladiator ya, peperangan antara jawara itu saudara ya. Kalau dulu ada, sekarang kita lihat ada diskotik, dulu juga ada Bapak Ibu, diskotik ada pelancuran dan ada pesta ya, ada tempat hiburan lengkap di kota itu. Tetapi pada waktu banyak orang mau mendengar dan mengikuti tentang Yesus Kristus, maka mereka mulai minta dibaptis. Nah, orang-orang yang dibaptis ini menjadi kumpulan jemaat, jumlahnya cukup banyak. Karena cukup banyak Bapak Ibu, maka orang-orang di sekitar ini yang dulu melihat bahwa mereka bersama-sama harus ke kuil, harus menyembah dewa-dewa. Sekarang mereka mengadakan kumpulan sendiri menyembah yang namanya Yesus Tuhan. Orang-orang yang penyembah dewa-dewa itu merasa terganggu karena ada aliran sesat Bapak Ibu. Jadi jemaat Kristen pertama kali itu disebut aliran sesat oleh mereka. Karena mereka pertama kali menyembah dewa-dewa. Ya. Semakin lama semakin keras tekanannya kepada jemaat-jemaat Tuhan yang ada di kota itu. Karena semakin ditekan, bahkan ada yang dibunuh Bapak Ibu, pada waktu zaman Kaisar Nero itu dibunuh. Ya. Nah, singkat ceritanya pada kisah itu Bapak Ibu, orang-orang yang baru kenal Yesus ini mulai agak mundur imannya. Ya, kayak kita menghadapi tekanan itu biasanya terus kayak kalau gini rasanya hidup ini seperti tertekan, kayak sudah mau tinggalkan Yesus. Nah, saat kondisi jemaat merasakan ada tekanan itu saudara, maka Rasul Petrus memberikan surat ini kepada jemaat yang berada di Asia Kecil, menegaskan kembali siapa status saudara semuanya. Jadi Petrus berkata, tetapi kamu ini bangsa pilihan Allah, imamat yang rajani, umat yang kudus, umat kepunyaan Allah. Nah, dengan Petrus memberikan surat ini saudara, maka jemaat ini dikuatkan kembali untuk bertahan terhadap semua tekanan, termasuk tekanan ekonomi, termasuk diskriminasi yang terjadi. Ya, dia tetap bertahan dengan statusnya sebagai umat pilihan Allah. Bapak Ibu kasih Tuhan bahwa
dari kisahnya Petrus ini Bapak Ibu, dalam jemaat di Asia Kecil, kita tahu bahwa status orang yang percaya kepada Yesus Kristus adalah satu, merupakan umat yang dipilih Allah. Yang kedua, merupakan imamat yang rajani. Yang ketiga, merupakan bangsa yang kudus. Yang keempat adalah bangsa yang dipilih untuk Allah. Ya, jadi saudara saya ini punya status 4 yang harus dipertahankan sampai saudara dipanggil Tuhan. Nah, konteks Petrus ini Bapak Ibu, ini merupakan pengulangan terhadap generasi Israel yang baru keluar dari Mesir. Kalau saudara lihat Bapak Ibu tentang umat yang dipanggil Tuhan, umat yang dikasih Allah. Kita sering belajar tentang Israel. Nah, pada waktu generasi baru Israel mau masuk tanah Kanaan Bapak Ibu, Musa mengadakan pengulangan lagi tentang statusnya Israel. Supaya generasi baru Israel yang akan berada di Kanaan ini, dia benar-benar ingat identitasnya, ingat statusnya supaya dia tidak jatuh. Mungkin Bapak Ibu tanya, loh kok generasi baru Israel Pak? Yang lama mana? Bapak Ibu perlu saudara ketahui dan catat ya, bahwa generasi lama Israel, orang-orang yang tua-tua, orang-orang yang lahir di Mesir, yang mengalami perbudakan di Mesir, yang kemudian dipanggil keluar oleh Tuhan, berputar di padang gurun 40 tahun lamanya, mereka tidak pernah masuk tanah Kanaan. Tetapi generasi yang lahir di padang gurun itu bisa masuk tanah Kanaan. Ini pengajaran Bapak Ibu. Jadi kenapa generasi lama Israel itu tidak masuk tanah Kanaan Bapak Ibu? Karena generasi lama Israel itu Bapak Ibu, setiap ada masalah di depannya, selalu yang dibicarakan adalah Mesir. Setiap kekurangan makanan yang dibicarakan adalah Mesir. Dia selalu berpikir tentang Mesir. Ini adalah gambaran saudara dan saya. Diingatkan, kalau saudara dan saya ada problem permasalahan datang, apa sih respon saudara, apa sih paradigma saudara, dunia ini atau kekekalan? Generasi baru Israel tidak pernah berpikir tentang Mesir. Tetapi karena dia generasi yang lahir di padang gurun, maka dia selalu berpikir tentang Kanaan. Saudara yang lahirnya di dalam dunia ini sama-sama mengalami proses Bapak Ibu, masalah yang kita hadapi ini kalau kita berpikir tentang hidup sekarang, tentang sekarang, maka kita mengambil contoh tentang generasi tua Israel. Balik Mesir lagi, jatuh lagi di situ. Tapi kalau saudara dan saya ada problem permasalahan, sudah berpikir tentang ke Kanaan, seperti generasi baru ke Kanaan, maka dialah yang masuk ke Kanaan. Kalau saudara punya problem masalah dengan sekarang berpikir paradigmanya kekekalan, hidup yang akan datang, maka saudara akan mengalami tentang hidup yang akan datang. Itu adalah proses yang diberikan, penekanan yang diberikan oleh Musa kepada generasi Israel yang baru yang akan masuk tanah Kanaan. Lah, konteks ini diulang lagi sama Petrus khusus untuk jemaat di Asia Kecil, Bapak Ibu. Ya, kita lihat ya Bapak Ibu tentang gramatikal supaya kita tahu. Next lagi. Lah. Di dalam baris pertama Bapak Ibu tentang status saudara, next. Status saudara adalah bangsa yang terpilih. Bangsa yang terpilih, genos, elekton, genos, genon. Artinya bangsa, umat, keluarga. Ya, elekton itu berasal kata elektos, artinya yang dipilih. Genos elekton adalah saudara saya dipilih bukan karena kekuatan saudara, bukan karena kehebatan saudara, tetapi saudara dipilih karena kasih karunia Tuhan. Ibu Ella bilang apa? Favor. Saudara dapat favor Tuhan. Seperti Maria yang lagi duduk, didatangi malaikat Gabriel pada bulan ke-6, hai salam Maria. Dia kaget, begitu juga saudara hari ini mendapat salam dari Tuhan. Hai,
kamu anakku sebagai umat pilihan. Jadi saudara dan saya ini punya status yang pertama adalah umat yang dipilih oleh Allah sendiri, bukan karena kekuatan saudara dan saya, bukan karena kemampuan saudara dan saya, bukan kehebatan, tetapi betul-betul kasih karunia itu datang pada saudara dan saya. Namanya Karis Bella bilang apa? Favor. Saudara tiba-tiba mendapatkan kasih karunia untuk mengenal Kristus lebih dalam. Yang pertama. Yang kedua, genos elekton basilion herateuma. Basilion. Bapak Ibu kalau kita ngelihat basilion next. Yang kedua basilion imamat yang rajani. Basilion berkembang kata menjadi batalion. Kalau kita ngomong batalion berarti hubungan dengan kekuasaan, kerajaan. Ya, basilion bicara dengan otoritas raja. Kalau kita lihat di bahasa aslinya adalah otoritas raja. Ya, herateumah. Herateumah ini ditugaskan untuk menjadi imam. Ya, herateumah. Jadi yang dimaksud imamat yang rajani, saudara dan saya ini ditugaskan untuk menjadi imam. Apa Bapak Ibu? Imam. Jadi saudara dan saya ini namanya elek-elek ini elek-elek ini yo imam itu Bapak Ibu di dalam kitab Perjanjian Lama itu tugasnya sebagai perantara antara umat dan Allah. Jadi pada waktu umat Israel itu berdosa atau punya permasalahan, umat Israel gak bisa datang kepada Tuhan. Tuhan tolong gak bisa. Dia datangnya kepada imam. Dia datang kepada imam, dia membawa persembahan yang tidak bercacat, tidak bercela, diserahkan pada imam. Kemudian imamlah yang berkatakan, dosamu telah diampuni. Berlaku 1 tahun pada waktu itu. Nah, statusnya imam itu berpindah menjadi milik saudara saya. Sehingga apa yang kau katakan di bumi, apa yang kau lepaskan di bumi akan terlepas di surga, apa yang kau ikat di bumi akan terikat di surga. Perkataannya imam. Jadi saudara dan saya punya hak, punya kedudukan langsung berhubungan dengan Tuhan. Saudara dan saya langsung menghadap Tuhan. Berbicara langsung tentang Tuhan. Nah karena Allah itu suci Bapak Ibu. Allah itu kudus, maka imam harus kudus. Oleh karena itu status saudara dan saya karena sebagai imam, maka saudara harus selalu mempertahankan kekudusan. Kalau gagal Pak, nanti kita akan belajar kalau gagal gimana ya. Tapi kita lihat arti katanya dulu. Nah, Bapak Ibu ngasih Tuhan, karena itu kita sebagai imam yang rajani, imam yang punya otoritas raja, maka saudara dan saya, seperti dikatakan firman Tuhan, apa yang kau ikat di bumi akan terikat di surga, apa yang kau lepaskan di bumi akan terlepas berarti hidup saudara masih berkesinambungan dengan hidup kemudian. Coba saya minta bantuan Mas Felix, kitab Wahyu ya. Wahyu 20 ayat 6. Wahyu 20 ayat 6. Berbahagialah dan kuduslah ia. Ia adalah orang-orang yang berhasil, orang-orang yang mempunyai kemampuan untuk mempertahankan statusnya sebagai imam. Jadi kalau saudara saya sebagai imam, berbahagialah dan kuduslah. Yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama. Jadi saudara akan dibangkitkan bersama-sama Kristus. Kematian kedua, tidak menguasainya lagi saudara kalau bertahan status saudara sampai saudara dan saya dipanggil Tuhan mengakhiri hidup dunia ini, maka status saudara menjadi imam itu saudara mengalami kebangkitan. Kematiannya 1 kali, kematian kedua tidak berhak lagi. Artinya
Kematian yang kedua tidak berkuasa atas hidup imam. Hebat enggak? Enak enggak saudara? Jadi kalau Bapak Ibu dan saya mempertahankan status saudara sebagai imamat yang rajani, imam yang berotoritas raja, itu kan otoritas raja kan berarti imam punya kebijakan untuk memutuskan, menghakimi. Ya. Oleh karena itu katakan, tetapi mereka yang menjadi imam-imam Allah dan Kristus, dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dia 1000 tahun. Bapak Ibu, saudara sekalian kasih Tuhan, saudara yang saya ini hidup di sini seperti Pak Bambang katakan, di dalam setiap kematian umurnya paling enggak 70, maksimal sampai 100 tahun. Tapi 70 sampai 100 tahun ini kita terus berjuang mencari sampai pagi malam, kita terus berjuang mencukupi kebutuhan yang umurnya sampai 100 tahun. 80 kata Pak Bambang malah setujunya 70 saudara. Bapak Ibu, pada waktu Pak Bambang bilang bahwa laki-laki itu umurnya antara rata-ratanya 79 ya Pak? 69 ya Pak? 68 dan perempuan itu 74 ya Pak? Lah, berarti bapak-bapak lebih dulu meninggal loh bapak-bapak. Lah, oleh karena itu kalau saudara meninggalnya di dalam Kristus itu betul-betul bisa mempertahankan status saudara, maka Pak Bambang nanti jika umur panjang, kita meninggal lebih dulu, Pak Bambang mendoakan kita Bapak Ibu. Nanti Pak Bambang enggak bingung doakan kita. Karena apa? Karena kita meninggalnya dengan status sebagai imam, status sebagai umat pilihan Allah. Dia berkata, umat ini yang setia kepada Tuhan, hidupnya selalu untuk Tuhan. Pak Bambang enggak bohongi yang datang loh. Amin enggak? Tapi kalau ada jemaat yang nawakal, mbweti, wis gak tahu nang gereja, setelah 3 wulan pisan nang gereja, meninggal. Pak Bambang doanya piye Bapak Ibu? Dia adalah orang yang dikasih Tuhan. Masa ngene, dia enggak pernah gereja Bapak Ibu, dia orang yang malas, dia jahat. Masa gitu kayak enggak. Tapi itu kan enggak nyata Bapak Ibu. Itu kan cuma menghibur saudara. Betul enggak Bapak Ibu? Tapi kalau saudara dan saya bisa mempertahankan status saudara, sebagai imamat yang rajani, sebagai umat pilihan, tinggal 2 lagi statusnya. Maka pada waktu Bapak Ibu Gembala mendoakan kita saat saya dipanggil Tuhan, beliaunya masih hidup, dia doanya gampang. Karena dia nyata-nyata punya status sebagai umat pilihan Allah, dia mempertahankan sampai akhir hidupnya. Tidak pernah berbuat salah, selalu mengampuni, suka memberi, tangannya cepat menolong orang. Betapa bahagianya Pak Bambang melihat jemaatnya yang meninggal langsung menjadi seorang imam. Doanya lebih mudah. Kembali lagi Bapak Ibu, kalau saudara dan saya bisa mempertahankan status imamat yang rajani, imam yang berstatus raja, imam statusnya raja. Berarti kalau status raja, imam itu bisa menghakimi, bisa memutuskan. Coba 1 Korintus Mas Wali, 1 Korintus 8 ayat 3. Maaf, 1 Korintus 6 ayat 3. Saudara diangkat menjadi imamat yang rajani, imam yang berstatus raja. Saudara kalau bisa bertahankan iman status ini, maka nanti di kehidupan 1000 tahun lamanya, saudara dan saya akan menghakimi malaikat. Menghakimi apa Bapak Ibu? Malaikat yang setelah jatuh, yang sekarang menjadi musuh saudara sekarang di dunia ini, nanti yang menghakimi adalah imamat yang rajani. Siapa imamat yang rajani? Saya. Siapa imamat rajani? Saya. Siapa imamat yang rajani? Lagi, siapa imamat rajani? Saudara akan jadi hakim di dalam tata Kristus 1000 tahun damai. Jadi sekarang yang mau putus asa, yang mau bunuh diri, stop. Jangan bunuh dulu. Bunuh diri, saudara siap mati, bukan akhir dari kehidupan, tetapi awal dari penderitaan. Karena setelah hidup kematian kita, masih ada yang namanya hidup
1000 tahun lamanya. Kitab Wahyu tadi menyebutkan ada berapa Bapak Ibu? 1000 tahun lamanya. Tapi kita lebih siap hidup yang 80 tahun. Tapi kita tidak berpikir setelah hidup yang 80 tahun yang kelihatan jegeknya hari ini, itu ada kehidupan yang namanya 1000 tahun bersama Kristus. Kitab Wahyu pasal 20 ayat 6. Ya. Sekarang identitas yang ketiga, bangsa yang kudus. Etnos hagion. Etnos hagion. Etnos muncul dari kata etnis. Ya, berkembang kata berarti suku, umat. Ya, suku etnis. Hagion itu artinya yang dipisahkan. Jadi kalau etnos hagion, saudara dipanggil untuk dipisahkan dari orang-orang yang menolak Kristus. Namanya dipisahkan campur apa dewe-dewe Bu, Pak? Dewe-dewe. Kalau dulu suka gosip, ngerasani tanggane, tapi karena dipisahkan, masih ngerasain tanggane enggak? Enggak. Kita sudah dipisahkan etnos hagion. Hagion itu dipisahkan artinya. Jadi kalau saudara mau dipisahkan dari orang-orang yang tidak mengenal Kristus atau menolak Kristus, maka hidup saudara akan berbeda. Beda apa Pak? Cara pandangnya, paradigmanya berbeda, perilakunya berbeda, cara ngomongnya berbeda. Kalau dulu Bapak Ibu, saya ini suka merokok. SMP, SMA itu merokok karena bapak saya itu perokok dan peminum. Jadi saya ngikuti bapak saya itu, merokok dan meminum. Tapi pada waktu saya dipanggil Tuhan, ngilangi rokok itu Bapak Ibu, angel, bukan angel, tapi angel. Maka saya pesan sama anak-anak saya 2, jangan merokok. Susah menghilangi rokok. Dibutuhkan ketulusan. Jadi merokok itu menghilangi merokok itu angel, itu disebut dengan penderitaan. Jadi kalau saya nggak merokok, tahan di gini rasanya sakit. Itulah penderitaan. Kalau saudara mengenal Kristus, maka mengalami penderitaan. Melepaskan. Bapak saya ini kalau minum itu kayak pena, langsung minum. Saya nyoba Bapak, pertama kali pahit gitu rasanya. Tapi tak coba lagi kok, kok enak gitu ya. SMP itu Bapak Ibu ya. Terus bapak lagi datang tuh SMP, SMA, itu kan bapak saya pulangnya 6 bulan sekali. Dia pulang bawa gambarnya botolnya kuntul, gambarnya kuntul saudara. Tak minum, dia minum itu langsung kayak jadi orang sakti dulu ya. Jadi kalau dia minum kan ada suatu saat saya melihat, setelah dia minum pulang itu dia ngobrol sama mama saya lihat, tiba-tiba ada maling, dia langsung bawa berang lari, bus gitu saudara. Jadi nguber sama mama saya, nahan saya, bapak ibu keluar kayak orang gak berani, gak takut gitu saudara. Lah karena itu saya suka dibully Bapak Ibu, kan saya putih sendiri di SD itu. Di SD itu saya kelihatan paling putih sendiri. Jadi saya dibully. Jadi saya karena dibully orang banyak saya takut. Saya ambil minum saudara. Pada waktu ada orang bully saya mau lawan dia saudara. Jadi itu keberanian. Lah setelah saya dikenal Tuhan Bapak Ibu. Rasanya melepaskan ini seperti penderitaan. Oleh karena itu setelah saya mau dipisahkan. Sudah lepas itu saya pesan sama anak 2. Jangan minum. Jangan merokok. Kamu kalau mau hidupmu diberkati Tuhan. Itu penderitaan Bapak Ibu. Nah saya juga bekerja di satu yayasan besar. Sukanya ngapusi Bapak Ibu. Nah, saya sudah Ibu Ella sudah tahu. Jadi kalau ada telepon wali murid di Jakarta, telepon, Bu Pak saya mau ketemu pimpinan. Nah pimpinan saya bilang tidak. Saya bilang maaf Bu pimpinan tidak ada. Padahal pimpinan jegrek di situ saudara. Itu bertahun-tahun selama 13 tahun. Kebiasaan itu melekat di diri saya. Tetapi pada waktu saya sudah dibentuk di Ngawi ini, saya harus mau dipisahkan dari kebiasaan. Itu sakit loh Bapak Ibu. Kebiasaan berbohong menjadi tidak berbohong, itu sakit loh. Itu namanya penderitaan, itu namanya salib, pikul salib. Bukan berarti saudara pikul salib itu pikul salib Bapak Ibu. Biasanya berbohong tidak berbohong itu susah loh. Tapi karena kita tahu identitas kita adalah etnos hagion, umat yang dipisahkan, maka saya harus berusaha memerangi diri, memaksakan saya harus mau. Dan puji Tuhan buktinya bisa. Ya, etnos hagion. Masih banyak ya, sedikit lagi. Umat kepunyaan Allah, Laos, Eis, Periposen, di situ ada di Alkitab saudara.
itu ada kalimat yang enggak diterjemahkan, eis namanya, ya. Next. Nah, laos eis periposen bahasa aslinya, umat kepunyaan Allah, laos eis periposen. Es itu tidak diterjemahkan, laos itu umat, es itu yang menjadi. Periposen kepunyaan Allah. Jadi umat yang menjadi kepunyaan Allah. Jadi saudara itu dipanggil, dipilih untuk menjadi umat kepunyaan Allah. Berarti hidup saudara dan saya bukan milikmu lagi, tetapi milik Kristus. Jadi kita enggak berhak lagi atau bagi kita, enggak berhak. Yang berhak adalah Kristus. Ya, ada kata es yang enggak diterjemahkan. Menjadi milik. Kalau menjadi milik, saudara enggak punya hak lagi. Saudara saya enggak punya hak lagi atas hidup ini. Hidup ini yang menentukan Tuhan. Kemanapun dia perintahkan saudara jalan, maka saudara mengakui bahwa dia menjadi otoritas hidup kita. Status hidup orang yang percaya Yesus Kristus ada 4. 1, umat pilihan Allah. Umat yang dipilih bukan karena kekuatan, kegagahan, tapi kalian kasih karunia Tuhan. Yang kedua, umat yang rajani, imamat yang rajani. Yang ketiga, umat yang kudus yang mau dipisahkan. Yang keempat, umat yang menjadi kepunyaan Allah. Jadi kalau diterjemahkan begini Bapak Ibu. Saudara dan saya ini dipanggil menjadi pengikut Kristus itu dipilih khusus oleh Tuhan untuk mau diberi tugas menjadi imam. Imam yang statusnya raja. Untuk mau hidup kudus. Untuk menjadi milik kepunyaan Allah dalam rangka memberitakan karya besar. Ya, status saudara ada 4. Orang-orang yang mempertahankan statusnya sampai akhir hidupnya di dunia ini, maka dia akan hidup berkesinambungan bersama Kristus 100 tahun lagi, ditambah hidup kekal di dalam surga atau langit baru, bumi yang baru. Nah, tujuannya Bapak Ibu? Tujuannya. Saya minta bantuan Mas Felix baca lagi ya, 1 Petrus 2 ayat yang 9. Nah, saudara dan saya, Bapak Ibu, garis bawahi. Tugas saudara dan saya adalah memberitakan perbuatan yang besar dari Dia. Nanti kita lihat ya, yang dimaksud ini apa. Kita lanjut dulu. Kalau Bapak Ibu melihat, baca Alkitab, ya, baca Alkitab seluruhan, maka kita menemukan konteks judul ya. Belum dibaca ini, masih judulnya tok. 1 Korintus 10 ayat 1, judulnya saja. 1 Korintus 10 ayat 1, judulnya saja. 1 Korintus 10 ayat 1. Oh sorry, 1 Korintus 10 ya. Stop, judulnya itu Israel sebagai peringatan. Ini judulnya itu loh saudara, belum saudara moco. Nah ada konteks yang ditemukan tentang Israel sebagai peringatan. Yang kita jelaskan tadi, yang kita baca tadi, itu dialami oleh umat Israel. Ya, Israel itu umat yang dipilih Allah, umat kepunyaan Allah, imamat yang rajani, bangsa yang kudus itu Israel. Di konteks seluruh kitab perjanjian baru, perjanjian lama. Bapak Ibu. Nah, di 1 Korintus pasal 10 judulnya tok saudara. Belum baca semuanya loh. Kita menemukan Israel sebagai peringatan. Artinya Israel sebagai contoh dan peringatan buat saudara dan saya untuk belajar sama dia. Coba baca ayat 11 Mas. Jadi Israel itu sebagai
contoh dan peringatan buat saudara. Kenapa? Karena Israel itu bangsa pilihan, umat kepunyaan Allah, umat kudus. Nah sekarang saudara saya ini dipanggil Tuhan percaya Yesus adalah umat pilihan Allah, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah. Dua, saudara tapi sebelum berjalan nih belajar sama Israel. Kenapa belajar sama Israel? Secara historis Bapak Ibu, secara sejarah, Israel itu gagal menjadi umat pilihan. Dia gagal mempertahankan statusnya. Jadi saudara saya disuruh belajar sama dia, supaya saudara saya tidak mengalami kegagalan sama mereka. Gagalnya di mana Pak Bu? Israel itu bangsa yang dipilih Tuhan keluar dari Mesir, dia dipimpin Allah sendiri melalui tiang awan dan tiang api. Tapi dia minta raja seperti bangsa lain. Dikasih raja, Saul, Daud, Salomo. Tetapi hidup mereka jatuh bangun, jatuh bangun, jatuh bangun. Dia percaya Yesus, dia menjaga firman-Nya, tetapi pada waktu Mesias hadir, dia tidak percaya. Sekarang Bapak Ibu saya tanya Bapak Ibu, yang membunuh Mesias, ide yang membunuh Yesus Kristus itu siapa? Orang Romawi, orang Yahudi, atau imam? Ide pertama yang mau bunuh Yesus, orang Romawi, orang Yahudi, apa imam? Imam. Hati-hati Bapak Ibu ya. Saudara disuruh belajar sama dia, sebab yang membunuh Yesus, ide pertama kali yang membunuh Yesus itu adalah imam. Saudara sebagai imamat yang rajani, ya harus terus menjaga kekudusan. Jangan sampai membunuh firman yang ada di dalam hidup saudara dan saya. Nanti kita belajar lagi. Minggu pertama Bapak Ibu Gembala sudah menjelaskan tentang Maria. Di Alkitab itu ada Israel perjanjian lama sebagai contoh. Tapi di perjanjian baru ada orang yang menerima favor Tuhan. Ada orang sebagai umat pilihan Tuhan namanya Maria. Yang Ibu Ella jelaskan di minggu pertama itu Bapak Ibu, masuk lali toh. Jangan dilupakan loh ini pelajaran penting loh. Saat Bu Ella ini bercerita, berkisah tentang Maria, saya kaget loh, saya ingat ada pengajaran itu. Maria adalah seorang perempuan yang berhasil mempertahankan statusnya sebagai umat pilihan, sebagai imam, sebagai umat yang kudus, sebagai umat kepunyaan Allah. Itu Maria. Tadi kalau saudara melihat Israel itu gagal, pelajari gagal ini apa? Jatuh bangun, jatuh bangun. Jadi Alkitab menyatakan, Pak itu kan kata literatur buku Pak, bukan. Coba, saya ingin saudara baca lagi. Di Matius pasal 22, ayat 1 sampai 14, tapi enggak usah baca semua ya. Ini saya minta Mas Bali baca yang ayat yang 14 ya. Matius 22 ayat 14. Bapak Ibu di kitab Matius ini pasal 22 ini Bapak Ibu ayat 1 sampai ke 13. Itu menceritakan kegagalan Israel. Nanti baca sendiri di rumah ya. Jadi Israel itu dilambangkan dengan orang-orang yang dipanggil di dalam undangan perkawinan. Tapi dia menolak. Maka Tuhan memberikan utusan yang berikutnya, yang kedua untuk mengingatkan kembali jamnya, harinya sudah resepsi sudah akan dimulai. Tapi mereka malah membunuh utusan-utusan itu. Oleh karena itu Tuhan berkata membuka semua orang untuk masuk dalam undangan. Ini kalau kita baca di dalam Matius 22 ayat 1 sampai 13 Bapak Ibu itu ada Yesus bicara tentang kegagalan orang Israel. Oleh karena Israel itu menolak Kristus, gagal sebagai bangsa, sebagai umat pilihan Allah, sebagai seorang imam, maka Tuhan membuka akses baru buat saudara dan saya. Semua bangsa-bangsa diundang untuk mau menerima Yesus. Tapi di catatan terakhir, ayat 14 Yesus ngomong gini, banyak yang dipanggil, tetapi sedikit. Coba Mas, ulang lagi. Matius 22 ayat 14.
banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Oleh karena itu kita suka dengar lagunya Pantai Kosta Lama. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih yang lebar? Jiwamu mati, tapi yang sempit jiwa berglori. Banyak yang dipanggil untuk mengenal Kristus, banyak yang dipanggil menjadi orang Kristen, bahkan berduyun-duyun, bahkan gedungnya bersaingan, bahkan ibadahnya bersaingan. Saya disuruh bikin makalah soal gereja yang seperti ekstravaganza. Jadi ibadah gereja ekstravaganza. Saya bingung. Dapat tugas wis terakhir saudara, tinggal wisuda, tugas terakhir bikin makalah gereja yang berekstravaganza. Adanya di mall ini. Jadi penelitiannya ke mall, Bapak Ibu. Ada loh ternyata Bapak Ibu, gereja itu bervaliditas ekstravaganza. Ya, semua berlomba-lomba percaya Yesus, tetapi Yesus berkata, banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih bukan karena Tuhan membatasi saudara, tidak. Yang dimaksud sedikit ini, karena banyak orang tidak mempertahankan statusnya sampai akhir hidupnya di dunia ini. Oleh karena itu pada hari ini saudara dan saya diingatkan lagi supaya saudara dan saya itu mempertahankan 4 status saudara. Kalau saudara betul-betul mau hidup bersama Kristus, saudara tidak mengalami kematian kedua. Singkat ya, kematian kedua ini Bapak Ibu sangat mengerikan. Maka saya berharap semua jemaat LSAD ini ikut dalam pengangkatan. Ya cuma sedikit di depan toh ya, yang lain-lain enggak. Saya lagi, saya berharap saudara dan saya semua jemaat LSAD dikembangkan Bapak Ibu Gembala ini, Bapak Musa Bu Elani yang sudah keras mengajar saudara dan saya, semuanya ikut dalam pengangkatan. Kalau saudara lepas dari pengangkatan, saudara tidak akan mengalami namanya 3,5 tahun pertama antikris, 3,5 tahun yang kedua antikris. Yang 3,5 tahun kedua sangat menderita Bapak Ibu. Alkitab mencatat begitu sulitnya mempertahankan iman kepada Kristus. Dan orang-orang yang berhasil mempertahankan iman kepada Kristus lepas dari hidupan para antikris ini, maka mereka akan diberi kesempatan hidup 1000 tahun tadi. Orang-orang inilah bersama orang-orang yang lain, mereka akan mengalami penghakiman. Jadi yang dihakimi di 1000 akhir tahun ini nanti adalah orang-orang yang lepas dari antikris itu dan orang-orang yang menolak Kristus. Berbahagialah saudara saya sudah diangkat lebih dulu. Karena saudara saya kan bersama-sama Kristus turun di dalam kerajaan 1000 tahun damai. Saudara memerintah situ saudara. Kan Tuhan itu roh. Kan otomatis jadi raja kan saudara dan saya. Mungkin sekarang ini saudara jadi RT, tapi bisa juga jadi bupati waktu nanti. Tapi kalau bisa mempertahankan status saudara dan saya. Ya. Sedikit lagi. Bapak Ibu, kalau saya sudah mikir tadi, kok suruh belajar ke Israel ya? Padahal Israel ini bangsa yang gagal. Sekarang kita melihat, kemarin dijelaskan oleh Ibu Gembala, kita disuruh belajar kepada Maria. Maria ini pada bulan ke-6 didatangi malaikat Gabriel. Bulan ke-6 itu bulan apa Bapak Ibu? Bulan ke-6 itu maksudnya 6 bulan setelah Elizabeth mamanya Yohanes Pembaptis itu hamil. Gitu. Jadi kalau Yohanes Pembaptis itu umur 6 bulan di kandungan, maka Yesus masih masuk umur 1 bulan itu maksudnya. Ya. Nah, pada waktu Maria ini didatangi oleh malaikat Gabriel, seperti Ibu Ella jelaskan di minggu kemarin, saya ingat lagi Pak Saudara, Maria ini bisa menolak, bisa menerima. Saat saudara percaya pada Yesus, firman itu tinggal di dalam diri saudara dan saya, saudara bisa menolak, bisa menerima. Sama dengan Maria. Maria, dikatakan kemarin, Maria memilihnya menerima. Kenapa kok menerima? Karena Maria statusnya sebagai umat kepunyaan Tuhan. Hidupnya bukan miliknya dia lagi, maka dia katakan sebagai hamba Tuhan.
Ya, jadi setiap saudara saya ini statusnya adalah hamba Tuhan. Kenapa? Karena umat kepunyaan Allah, hidup saudara bukan hidupmu lagi, tapi hidup saudara adalah Kristus. Berarti yang menentukan hidup kita bukan kita, tapi Kristus Tuhan yang menentukan. Maka saudara statusnya adalah hamba Tuhan. Ya, Maria memilihnya menerima karena dia adalah umat kepunyaan Allah. Pada waktu menerima Bapak Ibu, Maria otomatis dijelaskan kemarin, Maria kok takut? Maria terkejut. Terkejut karena datangnya tiba-tiba. Takut karena dia harus menghadapi sanksi hukum. Hukum pernikahan di Israel pada waktu itu terjadi 2 hukum Bapak Ibu. Yang disebut dengan kidusin. Kidusin itu hukum pertunangan. Jadi selama pertunangan itu seorang laki-laki perempuan harus menjaga identitasnya sebagai orang yang suci, yang perawan. Tidak boleh dinajiskan. Kalau diketahui dinajiskan maka perkawinan ini dibatalkan, diceraikan dan harus diambil tindakan hukum rajam batu atau dibunuh. Ya, maka dia takut Maria. Yang kedua hukumnya adalah neusin. Neusin itu pernikahan 1 tahun setelah kidusin. Harus dinikahkan, dirayakan, seluruh komunitas diundang, keluarga diundang dan pesta ada di situ. Harus ada yang namanya anggur ada di situ. Itu kunci utama selama 1 tahun. Bagi keluarga yang tidak mampu harus mengumpulkan ini. Anggur harus dipul di banyak anggur. Karena itu hal yang terpenting di dalam neusin. Ya. Nah, Maria memilih Bapak Ibu. Memilih untuk menerima firman itu. Karena dia memilih menerima firman, Maria jadi apa Bapak Ibu? Ada orang atau enggak tahu nih? Maria jadi apa kalau menerima firman itu? Mengandung. Kalau Maria menolak, ngandung enggak Maria? Enggak mengandung. Tapi karena Maria menerima firman itu, Maria jadi mengandung. Artinya Maria yang mengandung, Maria jadi menghidupi benih yang di dalam dirinya, betul enggak? Yang dimakan Maria ditentukan janinnya. Maria ini enggak suka pedas Bapak Ibu. Tapi janinnya ini suka sambal. Makanya Maria jadi bingung. Lah kok janin biasanya enggak senang sambal, jadi senang sambal. Maria ini enggak suka gedondong. Tapi bayinya ini senang gedondong. Maka Maria cari gedondong untuk makannya diri. Artinya apa? Bayi ini mengubah karakternya Maria. Bayi ini mengubah kebiasaannya Maria. Bayi ini mengubah cara pandangnya Maria. Yang ketiga katakan amin. Setelah Maria mengandung, berapa Maria mengandung Bapak Ibu? Kalau kita melihat ibu-ibu kita, ibu saya ini, istri saya saja. Saya mengandung 9 bulan Bapak Ibu. Itu kira-kira 40 minggu ya, 9 bulan. Nah pada waktu mengandung 9 bulan, itu semakin gede, melakukannya walan. Jadi lihat kalau orang hamil sudah mau keluar, mau melahirkan itu jalannya dia pelan tapi bayinya makin gede di depan itu saudara. Ini adalah lambang Bapak Ibu. Semakin besar firman yang kau hidupi itu, maka karaktermu semakin nampak, karakter firman itu semakin nampak dalam hidup saudara. Tapi karakter saudara itu loh semakin menghilang. Dulu saudara pelit, tetapi karena saudara mengandung firman, suka mulai memberi. Suka mulai memberi. Suka membeli. Amin. Karena saudara mengandung. Lah saya melihat pada waktu menantu saya bilang sama menantu saya, kamu nanti 9 bulan, tapi lebih 5 hari apa berapa itu? Oh ya Bu Edi, lebih. Saya bilang enggak 9 bulan, tapi lebih. Suaminya bilang, enggak bisa Pak, dokter bilang nanti kalau sampai dia lebih, anak ini mati. Iya tapi Tuhan bilang, kamu lahirnya tanggalnya pokoknya selisih sekitar berapa minggu ya itu dengan anunya dokter itu selisih sekitar 2 minggu. Tapi saya dengar lahirnya tanggal sekian. Benar saudara, lahirnya tanggal tapi bayi ini sudah, dokter bilang sudah melebihi kapasitas dia harus dikeluarkan, makanya harus dioperasi. Dan dari dioperasi, statusnya bayi ini meninggal. Sudah koma, maka dimasukkan ke ruang khusus. Dan dia akhirnya dia telepon, Pak, baru lahir bener Pak, sekarang kondisinya aku gak boleh lihat, dia cuma nangis, suami istrinya nangis, harus dioperasi. Di ruang khusus, kemudian bayi ini kita berdoa sama, bayi ini sembuh dan hidup kembali. Bapak Ibu,
Berarti kalau bayi itu terlalu lama di kandungan, lebih dari 9 bulan atau 40 minggu, bayi itu bisa mati. Kandungan yang dibuat boboknya bayi, kandungan yang menghidupi bayi itu, ternyata kandungan itu juga bisa membunuh bayi itu. Jadi kalau saudara nanti betul-betul mau mengandung firman, 9 bulan, 40 minggu, kalau karakter saudara dan saya tidak berubah, maka firman itu mati. Yuk kita lihat. Terakhir ya. Bagaimana saudara dan saya bisa mengandung seperti Maria? Wong saya ini laki-laki, Pak. Pada waktu saudara dan saya terima firman Tuhan, terima status sebagai umat pilihan, sesungguhnya firman itu sudah ada di dalam diri saudara dan saya. Firman itu bentuknya masih benih. Coba Roma 10 ayat 8 Mas Felix. Ulangan 30 ayat 14 Mas Felix. Firman ini, firman itu dekat di dalam diri saudara. Jadi pada waktu saudara mengambil keputusan untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka benih firman itu tinggal di dalam diri saudara, menempati organ tubuh kita. Di mana Bapak Ibu? Di mulut dan di hati. Ya. Oleh karena itu itulah firman yang harus kami beritakan. Firman yang di mulut dan di hati itu yang harus kami beritakan. Kitab Petrus tadi Bapak Ibu, tujuan saudara dipanggil menyandang 4 status. Itu tujuannya untuk memberitakan perbuatan Allah yang besar. Diperjelas di sini saudara, firman yang saudara percayai, yang sudah di dalam mulut dan hati saudara itu benih firman. Itu yang harus saudara beritakan. Bagaimana saudara memberitakan benih firman di dalam diri saudara kalau itu tidak dilahirkan. Nah, gimana Pak caranya sekarang Pak? Jadi kalau kita belajar dari Maria Bapak Ibu, maka firman yang ada di mulut dan hati saudara itu harus saudara terima sungguh-sungguh sebagai benih firman yang harus saudara dengan rela, boleh berkata, dengan percaya harus engkau kandung. Artinya dihidupi. Firman yang ada dalam hati saudara dan mulut itu dihidupi. Supaya firman itu mengubah karakter saudara, cara pandang saudara, cara hidup saudara dirubah karena firman ini. Penderitaan pikul salib, ya penderitaan pikul salib. Biasanya merokok, enggak merokok. Biasanya minum, enggak minum. Biasanya pelit, harus memberi. Biasanya protes tentang persepuluhan, karena dia punya kitab suratan Efesus pasal yang mengatakan perpuluhan itu sudah dibatalkan. Tetapi sekarang saudara mengandung firman, saudara tetap lakukan. Kenapa? Hidupi firman itu, mengubah saudara. Saat firman itu lahir menjadi mengubah karakter saudara, saudara berjalan akhirnya, melakukan. Batas saudara mengandung, Bapak Ibu ingat, batas saudara mengandung firman, waktunya 9 ya Bu, 9 bulan ya Bu. Batas orang Kristen mengandung firman 9 bulan. 40 minggu. Kalau dalam 40 minggu, 9 bulan tidak lahir dalam bentuk kenyataan, maka firman yang di dalam diri saudara telah saudara bunuh. Wah, hebat lah. Siapa yang membunuh Yesus? Ide siapa yang membunuh Yesus? Salibkan dia. Siapa ide siapa itu? Rakyat Yahudi, orang-orang Romawi, apa imam? Imam. Saudara dan saya adalah imam. Kalau sampai firman itu saudara bunuh, sama enggak dengan orang Yahudi? Kalau sudah lihat, bait Allah di Israel hancur tahun 70 Masehi, habis sampai sekarang tidak ada apa-apa lagi.
Allah masih berurusan dengan Israel sampai sekarang, walaupun dia telah gagal secara historis. Sekarang Allah berurusan dengan saudara dan saya. Sebagai umat pilihan Allah, Yesus pesan yang terakhir, banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Dan yang dipilih itu adalah saudara dan saya. Udah gak yakin. Ya ulang lagi. Jangan tegang Bapak Ibu. Sekali-sekali itu loh Bapak Ibu, kita nggak ada khotbah, sekali lagi belajar bersama ya. Jadi tadi diingatkan lagi sama Yesus, banyak yang dipanggil jadi Kristen. Banyak yang dipanggil untuk percaya Yesus, banyak. Tetapi sedikit yang dipilih. Kenapa yang dipilih itu? Karena yang dipilih itu adalah orang-orang yang mampu mempertahankan statusnya sebagai umat pilihan. Sebagai imam yang berstatus raja. Sebagai umat yang mau dipisahkan dari umat yang lain. Sebagai umat yang miliknya Kristus menjadi hamba Tuhan. Sebagai umat yang mau menjadi hamba Tuhan. Dan orang-orang pilihan itu adalah saudara dan saya. Masuk semua Bu, angkatan semua. Kita berdoa bersama-sama, saudara dan saya adalah orang-orang yang dipilih Tuhan. Adalah orang-orang yang mampu mempertahankan status saudara sampai akhir hidupnya. Ya, siapapun nanti yang jadi hamba Tuhan, kalau Bapak Ibu Gembala masih diperpanjang usianya, dan saudara mengalami kematian lebih dulu, maka bersyukurlah Bapak Ibu Gembala, karena sungguh-sungguh dalam doa penghiburannya nyata bahwa saudara dan saya adalah orang-orang yang telah berhasil mempertahankan statusnya sebagai umat pilihan Allah. Imam yang rajani. Kudus artinya saudara mau dipisahkan dengan orang lain yang tidak mengenal Tuhan, yang menolak Kristus. Dan saudara sebagai hamba Tuhan. Saya undang. Hari ini ada dua pilihan Bapak Ibu. Saudara bisa terima status saudara, 4 status lagi. Saudara bisa tolak status lagi. Seperti Maria terkejut dengan status yang baru. Sebab Maria punya pikiran bahwa dia telah merencanakan kelahiran dan pernikahannya dengan Yusuf. Tapi bagaimana dengan masa depan yang sudah harus digantikan menjadi milik Tuhan? Dia harus tinggalkan semua rancangannya, pikirannya yang sudah ditulis, dirancang sekian lama, tanggal sekian nanti kita menikah, kita punya anak sekian seperti wanita-wanita yang lain. Saya ini pilihan ada di depan Bapak Ibu sekalian dan saya. Apakah saudara benar-benar mau terima firman itu? Resikonya kalau saya terima firman, sudah harus mau mengandung. Risikonya lagi kalau sudah mengandung, 9 bulan harus sudah lahirkan. Kalau tidak lahir, risikonya adalah Israel sebagai contoh, sebagai peringatan mereka dihancurkan Tuhan. Hari ini Tuhan menegur, mengingatkan, membuat saudara mungkin gelisah. Sudah sakit memutuskan juga hal yang tidak gampang Bapak Ibu. Karena saat saudara menerima ya Tuhan, aku mau menerima firman-Mu, aku siap mengandung firman-Mu. Benih yang taruh dalam mulutku, dalam hatiku itu, aku siap menghidupi Tuhan. Tapi ada batas waktunya Bapak Ibu. 9 bulan 40 minggu. Atau 40 minggu itu, saudara harus betul nyata, menjadi kehidupan nyata, menjadi pola hidup, menjadi gaya hidup, menjadi paradigma. Saudara lagi harus membuat keputusan, harus hidup sebagai orang yang berintegritas. Dilihat gak dilihat Tuhan, saudara tetap lakukan itu. Saya berikan kesempatan saudara untuk berdoa, mengambil putusan kepada Tuhan hari ini. 2 menit. Saudara berdoa, bersama-sama tutup matamu. Saudara berdoa, tutup matamu. Terima kasih Tuhan.
Hari ini Kau telah mengajar kami. Kau telah menentukan, memperjelas status kami. Kau berikan kami keberanian untuk mengambil keputusan Tuhan. Untuk mau menerima firman-Mu, bukan pendengar, tapi penerima firman-Mu. Saat kami menerima firman-Mu, Kau taruh iman percaya kami bahwa Engkau akan melakukan yang terbaik hidup kami. Kami mengandung firman-Mu dengan segala risiko yang kami hadapi. Tapi kami percaya saat kami bersedia mengandung firman-Mu, Engkau tidak meninggalkan kami, tapi Engkau selalu bersama kami. Seperti bayi Yesus yang berada di perutnya Maria. Dia selalu hidup bersama Maria. Dia tidak pernah meninggalkan Maria. Dan pada akhirnya Maria mengalami mujizat yang besar. Kami rindu Tuhan di tempat ini, umat-Mu, jemaat GPL Sade. Tanpa kecuali Tuhan. Izinkanlah kami mendapatkan kekuatan seperti Maria untuk mau mengandung firman-Mu. Saat firman-Mu itu kami kandung, kami hidupi dan mengubah seluruh hidup kami, maka hidup kami akan banjir mujizat, akan dipenuhi dengan mujizat seperti Maria mengalami mujizat untuk perkawinan di Kana. Bapak, terima kasih. Saudara sudah memiliki keputusan untuk terima Yesus, untuk terima firman, dan saudara dengan risiko harus mengandung. Katakan di tempat duduk saudara, Tuhan aku mau. Angkat tanganmu, Tuhan aku mau mengandung Kau. Aku mengandung firman-Mu di dalam hidup kami ini. Kau beri kami kepercayaan, keyakinan bahwa firman yang kami kandung ini dapat mengubah seluruh karakter hidupku. Dan nyata dalam perilakuku, dalam hidupku sehari-hari. Dan lahirkan, maka aku mengalami mujizat, mengalami banjir mujizat. Mujizatnya kami alami Tuhan akan kami beritakan pada setiap orang yang kami jumpai. Bagi saudara yang ragu-ragu, saudara keluar dari tempat duduk saudara. Saya undang saudara berdiri yang ragu-ragu, keluar dari tempat duduk saudara. Ibu Ella dan Pak Bambang akan berdoa buat saudara. Saudara yang ragu-ragu silakan keluar dari tempat duduk saudara. Saudara saya undang bangkit berdiri sama-sama. Kalau semua sudah mengambil putusan, percaya sama Tuhan hari ini. Engkau mempertahankan statusmu sebagai imam yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah, pilihan Allah. Dan saudara siap untuk mengandung firman yang ada di dalam diri saudara masing-masing. Firman itu berada di dalam mulut dan hati saudara. Firman itulah yang harus engkau beritakan. Bagaimana engkau bisa memberitakan firman itu kalau firman itu belum kau lahirkan? Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Bukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku. Ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Terima kasih Tuhan. Mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku. Ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Terhubung denganmu, selalu melekat di hati.
bisaku terlepas, kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Terima kasih Tuhan. Terhubung denganmu, Selalu panjangkan di hatimu, firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku, hubung denganmu, selalu panjangkan di hatimu, firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atas, yang berdaulat atas, yang berdaulat atas. Sekali lagi, amin. Yang berdaulat atasku. Amin. Tuhan, merupakan suatu hak yang istimewa karena Engkau mengangkat kami menjadi imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kami memberitahukan perbuatan-perbuatan yang Allah yang besar, yang memanggil kami keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Terima kasih untuk firman-Mu ini Tuhan. Engkau memberkati Pak Edi dan pelayanannya, panggilan-Mu kepada dia. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang diberkati Tuhan katakan, amin. Silakan duduk kembali saudara. Bersama kita akan melihat, memperhatikan pengumuman selama 1 minggu ke depan. Shalom, selamat datang bagi jemaat yang baru pertama kali hadir di GUP El Shaddai. Berikut pengumuman gereja untuk 1 minggu ke depan. Mari antusias untuk mengikuti komsel. Bagi jemaat yang belum bergabung dalam kelompok sel, silakan menghubungi sahabat komsel. Mari kita awali sepanjang hari dengan mengikuti doa pagi. Setiap hari Selasa dan Rabu pukul 5 pagi di meeting room gereja. Pelayanan orang jalanan setiap hari Selasa pukul 11 siang di Panti. Bagi jemaat Tuhan yang rindu mendukung pelayanan ini, bisa menghubungi Bapak David. Menara Doa setiap hari Senin sampai Jumat pukul 6 sore di meeting room gereja, sesuai dengan jadwal komsel masing-masing. Som 1, Som 2, dan Som 3 akan dibuka kembali. Bagi Bapak Ibu Jemaat yang rindu untuk dibekali lebih dalam lagi, silakan untuk mendaftar dan menghubungi Ibu Dani dan Saudari Firda. Doa malam hari Kamis pukul 9 malam di ruang meeting gereja. Hai kaum muda dan remaja, hadiri dan rasakan hadirat Tuhan dalam ibadah El Shaddai Youth hari Sabtu pukul 6:30 malam di Aula Peniel. Halo
Adik-adik, yuk ikuti ibadah Kesyadikit hari Minggu sesi pertama pukul 7 pagi dan sesi kedua pukul 4 sore di Aula Peniat. Jangan lupa ajak teman-temanmu ya. Rasakan kasih dan jamahan Tuhan dalam ibadah raya hari Minggu pukul 7 pagi dan pukul 4 sore. Demikian pengumuman GUP El Shaddai untuk minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Ya, untuk tambahan untuk yang ikut SOM biasanya yang mendaftar sedikit ya. Itu sebabnya kami selalu kejar bola. Bagi Bapak Ibu Saudara yang kami anggap belum pernah ikut SOM 1 atau belum pernah ikut SOM 2 atau 3, nanti kami akan mendaftar dan menghubungi, dan saya harap Bapak Ibu Saudara siap ya untuk dimuridkan melalui SOM supaya saudara sekalian bertumbuh di dalam Tuhan. Nah, untuk SOM ini kami akan mengadakan, semoga ini bisa terjadi, SOM di daerah Geneng dan sekitarnya ya. Nanti Geneng, Glodok, dan juga daerah Dung Putri, Kerten akan kita adakan SOM di sana, di Geneng. Sedangkan di Gedung Prau, kemungkinan juga akan kita adakan kalau muridnya nanti cukup ya saudara, tentang SOM. Terus ada berita duka, yaitu Bapak Hun Cahyo telah dipanggil Tuhan dan kemarin sudah dimakamkan ya. Nah, gebiar penuai untuk bulan ini akan diadakan Selasa tanggal 23 Februari. Ini 25 apa 23 ya? 25 ya Februari ya. Nanti persiapan untuk Bapak Ibu Saudara hadir ya. Nah, celengan di belakang tetap jalan ya Bapak Ibu Saudara yang merindu untuk menopang pelayanan pekerjaan Tuhan bisa menyelengi ya. Tiap-tiap hari, nanti tiap hari minggunya bisa kita bawa ke gereja. Saya kira demikian. Mungkin ada dari Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali ini ke ibadah di gereja kita, katakan. Yang baru pertama kali ini? Belum ada? Mari kita bangkit berdiri, saudara, kita tutup dalam doa dan kita mengangkat persembahan kita ini. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan telah memberkati kami supaya kami menjadi berkat. Dan terutama untuk pelayanan pekerjaan di tempat ini tidak kekurangan dana. Karena Engkau bermurah hati kepada semua umat-Mu. Kiranya saudara semuanya diberkati. Mari kita angkat kedua tangan kita, Bapak Ibu Saudara. Saudara, Engkau telah mendengar firman bagaimana kita ini telah ditetapkan Tuhan menjadi imam-imam yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Saudaraku, ketika Engkau keluar dari gedung gereja ini, ingat firman Tuhan itu dan terapkan dalam hidupmu sehari-hari. Karena dengan demikian, berkat Bapa Surgawi di dalam Yesus Kristus dan kuasa Roh Kudus ada menyertai, memberkati Bapak Ibu Saudara sampai Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Ku terima berkat yang datang dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Apapun yang ku sentuh, ku kerjakan, dibuatnya berhasil. Sinar wajah-Mu yang menerangi, menjaga dan menuntun hidupku, damai dan penyertaan-Mu. Damai dan penyertaan-Mu. Kita angkat tangan kita.
kasih buat berkat penyertaan yang Kau berikan, dan melalui berkat ibadah pagi hari ini kami pulang dengan segala kekuatan, dengan antusias yang baru, semangat yang baru untuk hidup dalam ketetapan-ketetapan-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat pulang, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.